kita Garuda. Baru saja diumumkan, inilah daftar resmi 27 pemain timnas Indonesia untuk laga kontra Australia dan juga timnas Bahrain. Media Irak sampai terkejut dengan pemain yang dipanggil Kluivert untuk FIFA Matchday bulan Maret ini. Kevin Dix dipanggil Kluivert. Tidak sabar bela timnas, Kevin langsung bilang begini. Bahrain keringat dingin. Tiket laga Indonesia kontra Bahrain ludes terjual. Welber OTW timnas senior. Teken kontrak profesional bersama raksasa Brazil. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Gelandang timnas U20 Indonesia Welber Jardim resmi tanda tangan kontrak profesional pertamanya dengan klub raksasa Brazil yakni Sao Paulo. Kabar menggembirakan ini disampaikan oleh Welber Jardim melalui unggahan Instagram miliknya pada Jumat kemarin. Dalam unggahannya tersebut, Welber Jardim mengaku sangat bangga bisa mendapatkan kontrak profesional pertamanya. Hari yang sangat spesial, karena saya menandatangani kontrak profesional pertama saya dengan Sao Paulo FC. Sangat berbahagia karena pada momen ini muncul kenangan tentang berapa banyak teman atau orang yang saya harapkan menerima kesempatan ini. Tulis Welber Jardim dalam akun Instagram pribadinya. Meski begitu, Welber tidak membeberkan soal durasi kontraknya. Lebih lanjut, Welber mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan dan orang-orang yang sudah membantunya hingga bisa mendapatkan kontrak profesional ini. Diketahui Welber Jardim sudah diboyong keluarganya sejak ia masih kecil. Lahir di Banjarmasin pada tahun 2007, ia sudah dibawa pindah ke Brazil saat usianya masih 5 tahun. Di sanalah Welber mulai belajar sepak bola dan bergabung ke klub Akademi Palmeiras U10 pada usia 10 tahun. Tiket pertandingan timnas Indonesia kontra Bahrain terjual habis. Laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dipastikan akan ramai dipenuhi oleh penonton. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025. PSSI mengumumkan bahwa semua tiket yang dilepas sudah ludes diborong pembeli pada Sabtu 8 Maret kemarin. PSSI mulai melakukan penjualan tiket matchday ke-8 sejak Selasa 4 Maret lalu. Meski pertandingan digelar di bulan Ramadan, antusiasme supporter ternyata tidak surut. Tidak diungkapkan berapa jumlah lembar tiket yang dijual PSSI. Berkaca dari laga-laga sebelumnya, PSSI menyediakan sekitar 60.000 lembar tiket dari kapasitas stadion yakni 75.000. Artinya stadion tidak akan full capacity karena memang sengaja disiapkan kelonggaran. Federasi sempat mengungkapkan bahwa hal ini merupakan anjuran FIFA buat Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Patrick Kluivert akan mulai menukangi tim Merah Putih dalam 2 pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Timnas Indonesia dijadwalkan lebih dulu melawat ke kandang Australia pada 20 Maret 2025 sebelum menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Patrick Kluivert sendiri akan memanggil 27 pemain pilihannya ke Timnas Indonesia untuk menghadapi 2 pertandingan tersebut. Akun Instagram Timnas Indonesia memberikan kode akan segera mengumumkan 27 pemain yang biasa disebut Garuda Calling. Istilah tersebut merujuk kepada daftar pemain yang dipanggil pelatih untuk pertandingan yang akan dijalani Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kabarnya pengumuman resmi daftar 27 pemain Timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain itu akan diumumkan pada hari ini. Sebelum pengumuman resmi, pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede alias Bung Harpa sempat membocorkan sejumlah nama yang akan dipanggil. Menurut pandit senior yang dekat dengan PSSI itu, sudah ada 5 pemain lokal yang hampir pasti dipanggil oleh Patrick Kluivert. Di antaranya, kata Bung Harpa, ada Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Nadior Gawinata, Pratama Arhan, dan Septian Bagaskara. Sementara itu, salah satu media Irak yang kerap memberikan seputar sepak bola internasional dengan nama Instagram IrakX_IR ikut menyoroti pemanggilan tersebut. Dalam sebuah unggahan Instagram mereka, media Irak itu menyebut ada yang aneh dalam daftar pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert. Aneh yang dimaksud media Irak itu merujuk pada saking banyaknya pemain profesional dari berbagai kompetisi yang akan membela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mengumumkan tantangan. Media Indonesia memperkirakan daftar tim yang akan menghadapi Australia dan Bahrain. Yang anehnya, lihatlah para pemain tim, di mana mereka aktif, jumlah profesional yang sangat luar biasa.
tulis akun tersebut. Jordi Cruyff sudah diumumkan sebagai penasihat teknis PSSI belum lama ini. Jordi sedang dalam perjalanan menuju ke Indonesia. Menariknya, Jordi Cruyff tidak sendiri datang ke Jakarta. Ex-pemain Barcelona itu datang dengan pelatih baru timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert. Momen kebersamaan penasihat teknis PSSI dan pelatih timnas Indonesia itu diunggah di fitur story Instagram Patrick Kluivert pada Minggu dini hari tadi. Sebelum sama-sama bekerja untuk PSSI, Patrick Kluivert dan Jordi sudah saling mengenal. Keduanya pernah memperkuat timnas Belanda di era yang sama. PSSI memiliki agenda untuk memperkenalkan Jordi Cruyff ke hadapan awak media. Acara itu akan digelar di Jakarta pada Senin sore besok. Jordi Cruyff akan hadir langsung dalam acara tersebut. Para petinggi PSSI termasuk sang ketua umum Erick Thohir juga diperkirakan akan hadir. Jordi diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari para awak media dalam acara tersebut, sekaligus menyapa secara langsung pendukung timnas Indonesia. Jordi Cruyff pun mengeluarkan pernyataan mengenai pekerjaan barunya sebagai penasihat teknis PSSI tidak lama setelah penunjukannya. Putra dari Johan Cruyff itu sangat bersemangat untuk segera bekerja sebagai penasihat teknis PSSI. Sebelum menerima pekerjaan sebagai penasihat teknis PSSI, Jordi pernah lama menjadi direktur olahraga dari Barcelona. FC Copenhagen mengkonfirmasi Kevin Dix masih mengalami cedera sehingga tidak masuk dalam skuad untuk lanjutan Liga Denmark melawan Sønderjyske. Laga tersebut akan berlangsung di Parken Stadium, Copenhagen pada Senin 10 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. FC Copenhagen telah mengumumkan daftar 21 pemain untuk menghadapi Sønderjyske, tetapi minus Kevin Dix yang ditulis sedang mengalami cedera bersama 5 pemain lainnya. Kevin Dix mengalami cedera engkel ketika FC Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea. Engkel atau pergelangan kaki saya terkilip, tetapi saya tetap optimistis. Saya akan memberitahu Anda mengenai update-nya. Sangat sakit, tetapi dokter mengatakan tidak terlalu parah. Saya dijadwalkan menjalani scan, dan saya akan memberikan kabar tentang hasilnya. Tetap optimistis, kata Kevin Dix. Cedera ini membuat Kevin Dix terancam gagal membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret ini. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh memberikan pengakuan mengejutkan selepas berkarir di Liga Jepang bersama Yokohama F. Marinos. Seperti yang diketahui, Sandy Walsh resmi hijrah ke negeri Sakura pada bursa transfer paruh musim 2024 dari KV Mechelen. Pemain berusia 29 tahun itu kini tercatat sudah tampil dalam 4 pertandingan sejak kepindahannya ke Yokohama F. Marinos. Selepas tampil dalam sejumlah laga, Sandy Walsh pun mengungkapkan jika ada sejumlah keuntungan besar sebagai pemain yang memiliki paspor Indonesia. Sandy Walsh menyebut sebagai pemegang paspor Indonesia, dirinya berstatus setara dengan para pemain lokal di Liga Jepang. Hal tersebut ia sampaikan dalam podcast bersama Tom Haye dalam kanal YouTube The Haye Way pada Sabtu kemarin. Lebih lanjut, pemain berposisikan sebagai bek kanan itu secara belak-belakan mengakui jika pemain dengan paspor Indonesia tidak perlu berjuang untuk tempat utama seperti pemain asing lainnya. Menurutnya hal tersebut menjadi sebuah keuntungan besar dan tentunya berdampak sangat positif. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.